Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini pada mata kuliah sistem cerdas ataupun dulu adanya namanya artificial intelligence ataupun apapun itu namanya dalam ruang lingkup bagian dari keilmuan rumpun ilmu komputer, yaitu ya untuk di mata kuliah kita sistem cerdas seperti itu ya. Nah, untuk hari ini saya flashback sedikit mengenai apa yang sudah saya sampaikan dari log perkuliahan. Saya share screen karena pertemuan hari ini pertemuan ke 6 minggu ya. Jadi ada project sudah saya sampaikan. Jadi terus juga harus mencari 10 sampai dengan ya tambahan 2 jurnal internasional untuk dibaca menjadi referensi ya. Seperti itu. Dan ada penjelasan-penjelasan mengenai knowledge yang seperti apa harusnya pengetahuan itu. Share screen saya tampil ya. Oke, ini beberapa yang hasil capturean materi-materi. Sebenarnya ini hari ini saya akan mungkin mendiskualifikasi judul yang sebenarnya tidak sesuai dengan materinya ataupun bobotnya seperti itu, bobot ya. Nah, itu. Ataupun Anda belum tahu banyak mengenai bagaimana struktur dari jurnal yang harusnya jurnal. Nah, ini kemarin si Rahani terlambat ya untuk menyampaikan. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan untuk mengenai di MATLAB diusahakan untuk melihat, membaca, karena di MATLAB itu bukan saja aplikatif tapi juga ada teoritis yang sebenarnya kita bisa baca seperti itu ya, terkait dengan teoritis dari contoh-contoh implementasi yang ada. Ini terkait dengan beberapa materi yang kemarin-kemarin masih mengenai artificial, khususnya terkait dengan knowledge ya. Itu batasan juga dari sisi intelijen. Jadi kecerdasan itu ada batasan-batasannya, kayak gitu, kemampuannya. Jadi pada prinsipnya apa yang kita buat juga itu sebenarnya tidak harus perfecto ataupun lengkap ataupun komplit kayak gitu, ataupun kecerdasannya bisa dikategorikan bisa mengalahkan manusia kayak gitu. Belum tentu juga seperti itu nggak ada masalah. Makanya kemarin-kemarin pun ada pertanyaan yang saya sampaikan, apa yang wajib ada pada penelitian basis sistem cerdas artificial intelligence, sehingga orang tidak ada lagi pernyataan apakah ini AI artificial intelligence. Nah, jawabannya kan singkat sebenarnya. Jadi ketika itu terkait dengan adanya algoritma berpikir ataupun metode yang terkait dengan itu bagian dari berpikir, ataupun sekarang learning ya bagian dari prosesnya. Sehingga dari learning itu akan mencapai namanya knowledge seperti itu. Nah, ini sekedar flashback lagi saja apa yang saya sudah catatkan, dan itu juga sebenarnya Andrea sudah menyampaikan kemarin minggu-minggu lalu seperti itu. Sistem bisa berpikir, mampu belajar sendiri, dapat menyelesaikan masalah menggunakan hal yang telah dipelajari oleh sistem tersebut. Ya, tapi harus mengerti poinnya seperti itu ya. Oke, ini yang minggu kemarin. Nah, ini yang jadi permasalahan seperti itu. Jadi, saya minta Anda bisa judul dan latar belakang itu bisa Anda buat. Syukur-syukur memang tidak main copy paste saja. Nah, itu harapannya demikian. Syukur-syukur tidak main copy paste saja. Ya kan, tetapi mungkin ya entah sulit atau apa seperti itu. Jadi kelihatannya saya lihat itu ada yang main copy paste. Nah, ini menjadi permasalahan. Kayak gitu.
Karena Anda tidak tahu esensinya ataupun tidak mengetahui nanti makna sebenarnya itu apa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting kayak gitu. So, jadi itu kita flashback supaya mengetahui apa yang sudah proses sedikit ini masuk ke 6 minggu. Sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Semua jelas? Kita ambil dokumentasi dulu, seluruhnya on cam. Seluruhnya on cam. Jadi saya ulangi lagi. Jadi temuan apa yang saya baca dari apa yang sudah Anda posting di grup untuk project kita itu terkait saya lihat Anda hanya mengcopy paste dari paper yang ada. Itu yang terjadi. Jadi ya tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi silakan dikonfirm kayak gitu. Apakah demikian terjadi? Apakah ada kesulitan dalam sisi membentuk suatu judul kayak gitu ataupun suatu judul ya, ataupun juga proses ini pembuatan proposal ini. Karena ini yang saya katakan hari ini akan sedikit berat karena ketika Anda tidak bisa mengetahui esensi proyek-proyek yang terkait dengan sistem cerdas, tentunya untuk Anda melangkah ke tahap berikutnya, membentuk, menjelaskan dari sisi ide Anda yang terkait dengan sistem cerdas pun tidak akan nyampe kayak gitu. Kalau Anda main copy paste seperti itu saja, itu yang menjadi permasalahan seperti itu. Misalkan ya, gampangan saja saya ngomong mengenai kebanyakan mahasiswa yang gampang juga sebenarnya kayak seolah-olah export system itu gampang sekali diadaptasi ataupun dibuat sistem yang menjadi bagian dari tema skripsi kayak gitu ataupun tugas akhir. Karena itu ada materi yang sudah jadi, tinggal diganti saja knowledge-nya, selesai. Kayak gitu. Nah, ketika Anda tidak bisa menyampaikan latar belakangnya, sehingga apa yang Anda seolah-olah itu kelihatan mudah, jadi justru akan mempersulit Anda sendiri menjelaskannya. Karena Anda tidak tahu esensinya. Itu yang jadi masalahnya itu. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita memodifikasi sesuatu hal yang sudah ada, itu nggak ada masalah. Itu tidak ada jadi masalah. Contoh, misalkan Anda mendapatkan suatu software yang sudah ada untuk dikembangkan lagi. Oh, ini misalkan sistem pakar untuk menentukan penyakit ayam. Kayak gitu. Selanjutnya Anda ubah pengetahuannya misalkan dari dokter hewan mana kayak gitu. Ketika Anda tidak mengetahui esensi dari sisi latar belakangnya, ketika ditanya nanti oleh si dosen dalam sisi penguji, kita nunggu kawan-kawannya on semuanya ya. Kenapa Anda buat sistem pakar ini? Nah, Anda akan tidak begitu banyak kosakata ataupun kepastian menjawab karena proses Anda membuat tulisan itu tidak ada prosesnya selain copy paste. Nah, itu yang menjadi masalah besar nantinya ketika Anda main copy paste. Saya ulangi lagi, ya. Jadi ketika Anda mau copy paste, esensinya itu nggak dapat. Maksudnya itu maknanya itu, prosesnya Anda tidak melalui. Ketika Anda baca semua literatur menjadi referensi, beberapa jurnal, saya minta juga nanti ada yang bisa menyampaikan proposalnya dari progres dan referensinya. Bisa on cam semuanya, Ivan, Christine, Aldi. Kawan-kawannya sudah on. Aldi. Ya, kalau saya tidak begitu asik untuk hari ini ya, karena menyampaikan materi yang mungkin agak berat, boleh nanti diintervensi, boleh oleh Yoga ataupun kawan-kawan lainnya, Pak. Coba agak cooling down dikit, Pak. Saya nggak ada masalah, ya. Karena percuma kalau saya nanti paksakan, justru nol hasilnya. Jadi saya ulangi lagi, boleh intervensi langsung saja omongan ataupun juga instruksi apapun itu, boleh. Saya tidak akan tidak ada kecil hati ataupun apa, saya karena memperbolehkan membuka ruang itu. Kayak gitu. Pan, ini kok putus nyambung kau punya Pan? Aldi, gimana Aldi? Aldi ini. Hari ini saya record dan akan saya posting ya, karena untuk nanti bisa flashback lagi. Itu harapan saya bisa di flashback lagi nanti. Bisa dilihat. Oke. Baik. Saya rasa bisa
off cam-nya kecuali Ferdi. Kecuali Ferdi. Baik. Jadi beberapa referensi yang saya baca, saya ulangi lagi untuk rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya Anda melakukan copy paste bulat-bulat. Itu yang saya lihat. Bulat-bulat maksudnya select all, kopas. It's done. Nah, ini bahaya sekali kalau Anda menggunakan hal demikian. Kayak gitu ya. Melalui proyek luaran dari mata kuliah sistem cerdas ini. Kayak gitu. Esensi makna ataupun apa yang sebenarnya yang bisa Anda lakukan proses ketika Anda banyak baca referensi dari 10 ataupun 12 itu saja. Selanjutnya Anda sadur, Anda pakai materi-materi itu untuk menyusun kosakata baru, menyusun kalimat baru pada suatu paragraf yang Anda buat juga judulnya menjadi suatu hal yang unik, syukur-syukur kayak gitu ya. Sehingga nanti adanya bisa dikategorikan ya, itu memang Anda membaca referensinya. Nah, untuk hari ini saya minta untuk Ferdi, silakan di share screen. Kamu sekarang pakai laptop toh? Sekarang saya minta Ferdi untuk share screen, terus nanti sampaikan proposalnya. Tapi Anda juga menyampaikan semua folder, ulangi, folder yang dimana berisi referensi yang Anda baca. Kayak gitu. Nanti saya tunjuk nanti apa materi-materi mana. Oke, silakan. Sembari itu juga saya akan buka MATLAB ini mengenai image project ataupun connection to Arduino. How connect Arduino. Simulating hardware implementation panel. Open tab. Oke. Sudah bisa, Ferdi? Share screen? Oke. Kita membahas satu dulu saja ya. Jadi membahas satu materi dulu punya Ferdi. Baik. Sekarang Ferdi, yes, langsung ke proposal. Kita lihat dulu judulnya. Oke. Jadi nanti pakai cop lah ya, karena memang nanti kemarin-kemarin belum saya share ya apa untuk template proposal. Sistem saraf dan robot pemadam api. Sistem saraf dan robot pemadam api. Kalau saya lihat ini memang bagian dari apa? Ini sebenarnya kebanyakan kalau temanya seperti ini, dimana kalau saraf ini masuk ke artificial neural network harusnya jaringan saraf tiruan harusnya kayak gitu. Dan tapi ini pun yang saya banyak baca, banyak lihat, banyak mendengar. Bagian ini dia lebih ke voice recognizing nantinya terkait dengan instruksi. Kebanyakan seperti itu. Nah, coba yang apa yang saya sampaikan ini seperti itu enggak? Nanti apa yang kamu baca, apa yang kamu tulis nanti seperti itu enggak? Iya. Nah, dengan kata lain apa coba? Ini nih satu hal yang sangat gampang sekali kalau Anda banyak baca seperti itu. Oh, so nothing to something different. Tidak ada hal yang membedakan seperti itu. Nah, dengan kata lain permainan kita itu agak di zoom dikit dia punya layout. Ferdi biar kawan-kawannya juga mungkin pakai HP saya lihat. Jadi saya tidak begitu baca pun bahwasanya kebanyakan demikian. Ibaratnya dari sisi
referensi yang saya lihat, saya baca, saya dengar itu, kalau sudah mainan kayak gini dia bukan di mana ada learning yang ya dia lebih ke instruksi si pengunanya ini apa yang mengontrol kayak gitu ya dengan voice recognizing. Dan tapi sayangnya memang Verdi menyatakan betul seperti itu. Nah, kita nggak usah baca dulu latar belakang ini karena kita baca dulu referensi yang Verdi pakai. Coba sekarang kita lihat listnya kayak gitu. Nah, maksud saya tuh mau digeser itu name di samping name itu loh supaya terlihat semua judulnya, kawan-kawan. Nah, good. Oke ya. Sekarang dari beberapa judul ini bahwasanya kita lihat, yes, ini robot menggunakan jaringan saraf. Kelihatan saya kalau saya kelihatan, nggak tahu kawan-kawan yang lainnya. Kalau saya kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak ada jurnal internasionalnya seperti itu ya. Semuanya bahasa Indonesia. Jadi semuanya jaringan saraf tiruan ini mobile firefighting ya, itu dia mulai mainkan judul mobile firefighting seperti itu. Jadi seolah-olah itu berbeda. Nah, kalau yang seperti ini sudah berbeda ini, implementasi fuzzy logic. Jadi dia menggunakan basis fuzzy. Nah, apalagi ini ada basis IoT-nya. Nah, ini agak berat ini malah justru. Yang nomor 2. Ini malah agak berat. Ini agak berat malah. Pengembangan robot pemandangan berbasis Arduino Uno dengan pemantauan Wi-Fi. Nah, saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini. Ya, maksudnya pemantauan Wi-Fi-nya itu pemadam api, tapi pemantauan Wi-Fi ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Tapi ini cuma bermain di judul saja. Rancang robot pemadam api menggunakan PID. Tapi yang lebih bagus lagi ini yang sebenarnya nomor 2. Prototype mobile fuzzy logic. Kayak gitu ya. Iya, fuzzy logic. Prototype robot mobil pemadam api berbasis Arduino. Ini sangat umum. Prototype robot. Prototype sistem pendeteksi gedung. Nah, ini sudah mulai bermain dia. Prototype sistem pendeteksi kebakaran gedung. Jadi dia pakai studi kasusnya, pakai gedung. Gitu toh. Kayak gitu. Dia mainkan judulnya, gedung. Menggunakan metode IoT. Nah, saya belum pernah dengar, belum pernah baca metode IoT. Kayak gitu, metode IoT. Itu cuma bermain bermain di kata-kata saja, berbasis Node MCU. Node MCU ini kan produk, perangkat. Kayak gitu. Perangkatnya untuk dia terintegrasi ke jaringan internet seperti itu. Rancang bangun mobile robot menggunakan jenis. Nah, saya nggak tahu ini kok kesama ini. Tapi ini berbeda, dia punya kapasitas. Ini sama sekali ya. Sama sekali malah. Tapi kalau saya lihat dari sisi dia punya kapasitas beda ini. Rancang bangun robot pemadam api menggunakan kontrol Android via. Nah, ini Android via Bluetooth berbasis Arduino Uno. Nah, ini dia kontrolnya bermain. Jadi untuk connectionnya, menghubungkannya dengan si pengguna. Robot pemadam api dengan sistem deteksi DIN. Nah, DIN ini apa? Ada lagi istilah dalam ruang lingkup sensornya ya. Sistem navigasi pada robot pemadam api. Ya, sistem navigasi. Nah, dengan kata lain, bahwasanya pada prinsipnya ini temanya sama. Temanya dalam sisi kasuistisnya pemadam robot. Pemadam api. Nah, metodenya mulai banyak berbeda. Ada yang berbeda. Ada yang jaringan saraf tiruan, ada yang pakai fuzzy logic. Ada juga dia dalam sisi membuat algoritma sendiri dalam sisi kontrol. Algoritma sendiri dalam sisi sistem kontrol yang terkait dengan sensor. Nah, itu kebanyakan demikian. Nah, dalam hal demikian ini kita bagaimana meresumekan ataupun kita menghasilkan dari bacaan ini untuk menyatakan suatu hal yang baru. Kayak gitu, sesuatu hal yang baru. Mungkin juga menjadi suatu hal yang sebenarnya ya kebaruannya itu mungkin berapa persen. Itu nggak ada masalah kalau S1. Itu nggak masalah. Kayak gitu, itu nggak masalah. Nah, misalkan contoh, sekarang dari sisi materi yang ini sekarang, bahwasanya kita lihat di UKMC sendiri. Jadi contoh pemadam api tetap, kasuistisnya itu memang gedung-gedung yang basisnya kampus. Kayak gitu. Kita harus mempelajari arsitektur
dari sisi kampus. Kalau kita lihat 3 bangunan di Bangau saja, itu bahwasanya dia punya tingkatan, bertingkat dia. Dengan kata lain apa? Tingkat mobilitasnya itu tidak datar karena ada tangga. Nah, itu yang dipikirkan. Seperti itu. Dengan kata lain apa? Mobilitas robot untuk pemadam api pada suatu gedung khususnya kampus. Nah, itu bisa menjadi tema baru dan judul baru. Nah, latar belakangnya itu ngomong mengenai bagaimana karakteristik gedung khususnya kampus, ada tangga kayak gitu. Dan apa yang sering kejadian pada hal-hal yang terkait dengan api, misalkan konsleting listrik kayak gitu. Di mana kita pakai adanya sensing, semua sensor gedung itu kita kasih misalkan sensor api ataupun asap, karena sebelum api ada, terkadang asap dulu. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Jadi sebelum ada api, ada asap dulu. Nah, itu kita harus mengetahui habitnya suatu temperatur. Kayak gitu. Jadi suatu kebiasaannya suatu temperatur ketika panas, ada asap, ada suatu hal yang bercahaya yaitu api. Nah, itu menjadi suatu bagian titik di mana kasuistisnya. Jadi adanya bagian sensor di gedung itu kita pasang kayak gitu. Selanjutnya gedung itu akan memberikan sensor ketika memang ada satu something yang men-trigger robot itu bergerak. Kayak gitu. Nah, itu suatu hal yang baru. Jadi mobilitas dari sisi robot kita itu adanya koneksi dengan yang men-trigger. Dengan kata lain apa? Kalau misalkan ada manusia di gedung, ketika adanya api, dia ngomong, tolong ada api kayak gitu. Nah, sensor men-trigger robot itu. Tolong ada api. Sensor. Dengan robot yang ada misalkan dia standby-nya di bawah. Kayak gitu. Nah, itu contoh di mana memang kecepatan untuk merespon dengan beberapa kita punya batasan. Nah, batasan masalahnya nanti misalkan ada beberapa ruangan lab saja. Kenapa harus lab? Karena lab itu memiliki properti ataupun memiliki inventaris yang agak lumayan seperti itu, entah itu komputer ataupun bangunan lain. Nah, itu yang dibahas oleh Ferdi harusnya kayak gitu untuk menyatakan suatu hal yang baru. Jadi dalam sisi mobilitas dari sistem penanganan untuk men-trigger robot itu, jadi boleh dikatakan bahwasanya robot itu akan dari sensor itu dengan basisnya IoT mengirimkan ke robot itu untuk menyatakan dia harus bergerak ke titik robot, ke titik api yang diberikan oleh sensor. Nah, itu suatu hal yang baru. Dengan kata lain, buatlah rangkaian kata-kata demikian. Saya tidak mengatakan bahwasanya Anda harus membuat itu untuk menjadi proposal Anda. Tidak. Tapi buatlah proposal itu saja untuk keluaran mata kuliah sistem cerdas. Ngerti saya maksudkan apa? Kayak gitu. Ngerti, Ferdi, diskusi kita apa? Oke, sekarang kita lihat dokumen Word-nya Ferdi. Proposal yang dia buat. Yes, karena kita melihat dari bacaan Ferdi, gitu ya. Nah, dari bacaan Ferdi saja ada orang yang kayak menduplikasi judul, kayak gitu. Nah, hal-hal demikian itu makanya menjadi pemerhati kita juga, bahwasanya jangan sampai kita judul saja bisa kita duplikasi, jangan. Itu akan menjadi hal plagiarism, kayak gitu. Oke, sekarang jadi dengan kata lain, judul Ferdi ini bisa dimodifikasi dari apa yang diskusi kita tadi. Jadi terkait dengan tempat studi kasusnya, bagaimana dari sisi tantangan robot itu di-trigger dengan apa tantangannya, misalkan mobilitasnya ya, karena ada tangga tadi ya, ataupun dari sisi dia triggernya kenapa butuh IoT, karena ada sistem titik-titik di mana mengirimkan suatu pesan ke robot itu layaknya bisa dia dipanggil kayak gitu. Sama layaknya manusia ketika dipanggil adanya permasalahan yang terkait dengan kebakaran misalkan, ataupun indikasi kebakaran. Jadi latar belakang pertama itu saya bicarakan lagi, ngomong dulu mengenai karakteristik kampus, latar belakang. Paragraf pertama. Jadi jangan dulu ngomong masalah teknologi adalah Jadi ngomong dulu yang utama, bahan kasusnya akan jauh lebih baik. Karena dalam sistem cerdas tidak lepas dari kasuistis yang di sekitar kita. Kayak gitu. Nah, misalkan paragraf itu, terus bikinlah paragraf keduanya mungkin kasus-kasus yang pernah ada mengenai kebakaran yang men-trigger isunya. Kenapa ini penting?
Kayak gitu isunya. Selanjutnya boleh dikatakan baru terkait dengan teknologi IoT, industri 4.0 kayak gitu. Terus bagaimana dalam sisi lanjutan mengapa kita membutuhkan robot seperti itu. Nah, yang perlu akan beratnya itu ketika itu harusnya isi latar belakang di Verdi ya. Nah, di Verdi ini tidak usah ngomong mengenai di latar belakang tidak usah ngomong mengenai suatu produk-produk. Contoh kayak menggunakan modul kipas L9110. Nggak usah ngomong mengenai suatu komponen, nggak usah. Kayak gitu. Karena komponen itu nanti bisa terkait dengan latar belakang di landasan teori kayak gitu ya. Oke, bisa di scroll lagi, Ferdi, scroll. Cuma segini. Nah, itu makanya progresnya ya. Nah, oke. Sekarang buka lagi di PDF-nya. Jadi karena masih minim progres di latar belakang ya, ada perbaikan di judul juga, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita perhatikan dulu dari judul yang agak mengkhawatirkan, yang terkait dengan ini rancang bangun mobile firefighting robot menggunakan jaringan saraf tiruan dengan rancang yang nomor pertama. Itu terindikasi plagiarisme enggak kayak gitu ya? Ya, silakan dibuka, kita lihat, kita baca. Ini untuk membelajar. Oh, ini tugas akhir ya. Oke, scroll aja. Di scroll terus saja. Kita lihat karakteristik dia punya rancangannya seperti apa. Terus saja nggak apa-apa. Oke, latar belakang. Oke, ini berapa komponennya. Kayak gitu. Nah, yang perlu itu kita lihat itu yaitu bagian dia punya arsitektur dari algoritmanya ataupun struktur dari algoritmanya, metodenya. Nah, ini kan bisa dibaca nih. Oke, yang perlu itu kita buat flowchart ataupun kalau dia memang bagian, nah ini enggak. Nah, ini biasa lambat-lambat. Kita belajar yang sudah ada dulu, sudah baca sudah ada dulu ya. Oke. Jadi kita mau melihat dari sisi dia punya metode kayak gitu. Nggak ada ini. Oh, ini pakai UML dia, ada. Dimasuk B4 dia ya. Nah, biasanya kita masuk ke activity, bisa di activity ataupun juga gitu saja. Nah, ini. Yes. Nah, ini ya. Oke, lihat. Oke. Navigasi. Oh. Oke, sekarang kita buka yang nomor 2. Yang penting itu saja. Yang gambar ini saja yang kita harus perhatikan ya. Bukan nomor 2, yang tadi, yang satu lagi. Yang saya bilang tadi kayak mirip. Ini nggak usah nih, agak berat ini nanti. Nah, itu. Nah, yes. Oh, di atasnya. Jadi malah justru jaringan saraf tiruannya, iya ya. Ini punyanya UI ya, kita lihat, oke. Nah, biasanya nih nggak full harusnya. Tapi ini 90 full ya. Nggak apa-apa. Baguslah. Oke, mengenai metode dari pembelajarannya di artificial neural network-nya, khususnya biasanya kebanyakan backpropagation ya, yang paling gampang. Nah, ya betul. Nah, kan ini kan backpropagation dia pakai. Ini sudah umum sekali dan di MATLAB itu juga ada kayak gitu. Di MATLAB juga sudah ada, tinggal panggil functionnya saja untuk voice recognizing. Oke. Nah itu layoutnya, itu cuma layout testingnya tuh. Oke. Sudah jadi implementasi nih, udah ada gambaran implementasi. Oh, sudah bab 3. Ada hal yang dia skip nggak ya, Pak? Oke, terus saja. Ini. Oke. Dari dia itu ini
biasanya kalau kayak dia disensor, pakai sensor apa, ada ultrasonik belok kiri. Oke, 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 oke. Nanti. Oke, oke, oke. Oke. Ini di mana lanjutnya, di mana end-nya ya? Kok mulai never ending ini flowchart. Oke. Jadi yang harus dipelajari bahwasanya dari apa yang kita baca ini ada bagian algoritma dia untuk mobile saja. Mobile, ya. Dengan kata lain apa? Ada makanya dia layoutnya itu. Jadi layout itu dipastikan bahwasanya dia bisa mengelilingi ataupun mengobservasi suatu layout ataupun tempat kerja ataupun ruangan kayak gitu. Itu saja sudah hal yang terkait dengan apa metode yang dipakai. Ya jadi ini kata lain apa? Ketika robot itu cuma dia misalkan menyentuh bagian yang diblok, terus dia mundur, maju lagi, mundur. Tandanya dia kan satu titik itu doang. Dengan kata lain apa? Metodenya lemah sekali. Jadi ketika memang itu ada suatu apa? Ketika dia kena suatu blokade ataupun dianggap itu yang menghalangi, dia akan kemana? Harusnya ke kanan atau ke kiri untuk mengobservasi ruangan. Dipastikan memang dia bisa mobile di semua ruangan itu. Ini contoh satu metode untuk mobilitasnya ya. Oke, kita dapatkan. Share apa scroll lagi? Ini belum. Ini apa lagi? Ya, sebenarnya masih untuk mobile juga ya. Untuk mengobservasi ruang. Terus saja. Tadi apa yang membedakannya? Tadi ada yang Oke, nah baru ada endingnya ya. Itu kayaknya. Home itu bisa jadi dia N-nya ya, dari mulai dengan N-nya. Itu ada home-nya baru. Oke, ini bagus apa? Karena gambarnya juga jelas dibaca ya. Oke, di scroll lagi. Mungkin bisa digedein dikit apa ininya? Digedein lagi. Di zoom, oke. Nah, kalau misalkan Anda mendapatkan PDF kayak gini ya, itu pada saat apa dia mentransform ke PDF. Jadi apa ngaco dia punya tulis nggak ada masalah lah. Tapi sebenarnya kita bisa tahu nih apa ada hal-hal yang dia masuk kemana di teks-teks ini di bagian objek-objek itu, misalkan kayak itu adanya start sebenarnya dia ke kiri kan mobile, oke artificial. Nah ini jadi dia langsung masuk ke bagian artificial neural network-nya. Oke. Itu masih untuk apa? Untuk dia mobile ya. Masih untuk dia mengobservasi. Oke. Scroll. Itu sudah masuk ke bagian metode. Nah, ini. Iya, Jadi ini masih ke bagian dia punya mobile. Oke. Dengan kata lain apa? Sebenarnya ada dua hal yang berbeda walaupun mirip-mirip judulnya, sangat berbeda dan bagus bobot yang ini memang ya dibanding dengan judul yang tadi. Kayak gitu. Coba kita scroll terus. Jadi ini kita lihat apa dia banyak mobilenya, lengkap ya, observasinya, dapat deteksian itu di mana dia apa? Nah, ini sebenarnya sensingnya apa sensornya kalau nggak tahu apa. Ya bekerja. Oke. Terus scroll. Nah, itu menjadi apa? Pengujiannya. Jadi saya ingatkan tuh saudara-saudara bahwasanya jangan terus ngomong mengenai implementasi dan hasil, tidak, tapi analisis. Jadi di S1 itu Anda itu bahwasanya sudah memastikan bahwasanya analisis dari sisi produk ini dari sisi pengujian. Itu. Jadi jangan sampai Anda ngomong tuh selalu dengan penguji ataupun dengan pembimbing tuh, Pak, ini sudah bisa bergerak nih, Pak. Pak, ini sudah no, bukan itu. Jadi kebanyakan kita termasuk saya maksudnya. Jadi kita itu lebih ngomong endingnya, bukan dari sisi proses dan hasilnya itu seperti apa analisisnya. Jadi sama saja Anda dengan saya itu bahwasanya kita terus belajar mengenai hal demikian. Jadi kalau Anda lebih berfokus implementasi dan analisis. Analisisnya S1 itu. Kayak gitu. So, jadi apapun yang Anda analisis ini contohnya misalkan dalam sisi dia pergerakan kayak gitu ya, pergerakannya. Itu yang Anda menjadi apa bagian bisa dijadi apa pengukuran-pengukurannya. Oke, scroll. Oke, ini cuma arsitektur doang. Jadi bisa diketahui berapa titik kayak gitu ya. Berapa masukan bisa dipelajari nanti. Dan ini kayaknya bagus. Teoritisnya ini. Ini teoritis algoritma dari sisi backpropagation-nya.
Nah ini, oke, scroll. Nah, walaupun ada kegagalan itu nggak ada masalah, tetap di report, ya, tetap di report, kayak gitu. Scroll. Jadi bisa kita melihat dari sisi apa dia punya. Ini cuma dari sisi pelatihannya ya, landai atau tidak. Nah, ibaratnya tuh kayak gini apa? Kalau membaca bagian dari sisi training bahasanya ataupun pelatihan, ketika dia sudah convergent ataupun tidak ada lagi perubahan, nah itu menjadi suatu hal yang menjadi stagnan dalam sisi pelatihan dari back propagation. Scroll. Ataupun dari sisi jaringan saraf tiruan ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi untuk S1 khususnya Anda melihat di bab 4 itu dari sisi analisisnya seperti apa. Kayak gitu. Bukan ngomong implementasi. Implementasi bisa jadi sama semuanya. Tapi Anda memandang dari bagian mana untuk menganalisisnya. Terus saja, terus. Dan bagaimana skenarionya. Nah, itu kan dilihat. Ya. Itu yang dia jalankan, ya. Terus saja, terus. Dan perubahannya seperti apa? Setiap kita uji berapa kali? 10 kali, 100 kali kayak gitu. Terus saja ataupun di tempat yang berbeda. Nah, ini kan mungkin ada hal-hal yang membedakan. Nah, kayak gitu. Baik. Oke, sekarang lihat daftar. Nah, daftar acuannya kok cuma 4 ini nggak mungkin ini. Scroll. Nah, kan nggak mungkin, makanya banyak dia. Kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, terus untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya, setiap Anda membaca, pastikan bahwasanya daftar pustaka ini menjadi referensi untuk tracer. Tracer itu merujuk kembali. Jadi apa yang Anda baca bisa juga mengambil dari daftar pustaka yang sudah disediakan ini. Kayak gitu. Nah, itu tujuannya di mana Anda bisa mengetahui banyak hal, banyak bacaan dari materi-materi yang sudah ada, tapi bukan yang sudah ada itu saja, mereferen kembali ataupun mentracer, menelusuri dari apa yang sudah ada yang dipakainya. Nah, ini contohnya daftar pustaka. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup untuk Ferdi. Terima kasih. Baik, jadi saya tidak mempermasalahkan dulu untuk proses saat ini, misalkan itu terkait dengan sangat minimnya progres. Ya, karena memang mungkin boleh di off cam-nya juga nggak apa-apa. Oke, jadi yang menjadi permasalahan lagi yaitu memang bagian kita terkait dengan memang menulis, membaca. Jadi saya ngomongin diri saya sendiri sebenarnya ya. Jadi saya minta untuk rekan-rekan mahasiswa, ini pun saya on sekarang bagian dari e-book ya. Karena sekarang ini saya tidak membicarakan lagi mengenai what is intelligent. No. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi apa saya ngomong apa itu kecerdasan, itu nggak ada lagi ya. Nah, tapi selanjutnya ini saya akan mau ngomong how to representation knowledge base. Jadi bagaimana menyajikan pengetahuan yang sudah diakuisisi. Nah, ini makanya bahasa saya ya. Jadi share screen saya tampil ya. Jadi sekarang kita ngomong bukan what is intelligent. No. Nggak ada lagi cerita itu ya. Sudah tutup itu sudah. Jadi kita ngomong sekarang how to create representation knowledge. How. Jadi bagaimana membuat representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan tidak bisa kita buat tanpa adanya istilah acquisition. Mengakuisisi, mengambil, menarik, apalagi bahasanya. Kayak gitu. Jadi pengetahuan itu sudah saya ngomong juga kemarin. Jadi pengetahuan itu sebenarnya boleh dari sisi proses pembelajaran seperti itu ya, untuk pastinya pengetahuan itu untuk menyelesaikan sesuatu hal lah, dalam sisi entah itu problem ataupun bahasa Indonesia ya masalah kayak gitu ya. Tapi ingat, pengetahuan itu bisa dipelajari, direpresentasikan, disajikan ataupun dijabarkan. Nah, itu. Jadi ini ada role as knowledge representation technique pada expert system. Saya ngomong dulu ke expert system. Walaupun bahwasanya dari sisi kita punya pembelajaran itu sebenarnya ya dalam sisi materinya itu kita mengenal mengenai beberapa bagian dari
sistem cerdas, ya, ataupun artificial intelligence, expert system, artificial neural network, intelligent agent, swarm intelligence, genetic algorithm, ataupun robotika. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini kemarin sudah saya sampaikan, mainan saya cuma expert system, artificial neural network, dan robotika. Kayak gitu. Ya, ini untuk kita flashback lagi apa yang saya fokuskan saja dalam sisi saya punya penelitian. Nah, dalam ruang lingkup kita ngomong contoh saja ini sekarang basis pengetahuan gitu ya. Kayak gitu, basis pengetahuan saja ini. Bahwasanya hasil dari akuisisi khususnya expert system sudah saya sampaikan, sistem pakar itu di mana memang pengetahuan itu didapatkan dari orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, ya, yang memang bisa divalidasi ataupun bisa diakui oleh para akademisi dan profesi yang terkait. Nah, contoh kedokteran ada ruang lingkup dia punya pembelajarannya. Kayak gitu. Dan ada praktisinya yaitu dokter. Kalau misalkan teknik spesifik lagi. Teknik misalkan ataupun juga dokter ada spesifik lagi lah ya. Teknik misalkan teknik terkait dengan teknik mesin. Teknik mesin nanti ada spesifik lagi misalkan teknik mesin motor ataupun mobil. Nah, di situ ada belajarnya kita. Ada juga dia punya praktisinya yaitu mekanik kayak gitu. Ataupun yang bagian elektro itu ada bagian teknisinya. Apapun itu bahwasanya dari sisi pengetahuan itu memang ada tempat pembelajarannya, akademinya, dan juga memang ada praktisinya. Seperti itu. Nah, pengetahuan mereka di mana itu bisa kita akuisisi, kita bisa ambil, bisa kita tarik, khususnya di sistem pakar saya ngomong ini, ya. Jadi sistem pakar. Jadi bahwasanya bagian-bagian dari hal tersebut bisa nanti menyatakan untuk bagaimana implementasi dari sistem pakar ini seolah-olah memang itu kita berbicara dengan seorang yang memiliki kapasitas keilmuannya. Kayak gitu. Padahal itu misalkan cuma hanya mesin kayak gitu yang ngomong. Nah, dalam ruang lingkup bagian dari akuisisi ini, di mana Anda bisa juga lihat dari sisi perkembangannya. Tapi sekarang saya mau menyampaikan itu sebenarnya juga ada historinya ya. Histori dari bagian-bagian sering disampaikan. Jadi di mana bagian teknologi terkait sebenarnya sudah banyak ya. Ini aplikasinya ini. Dendral, Mycin, Prospector. Ini sebenarnya suatu aplikasi yang basisnya expert system, di mana itu entah untuk penanganan permasalahan terkait dengan mesin kereta ataupun apapun itu. Bisa dibaca ini dalam ruang lingkup evolusi ataupun histori dari perkembangan teknologi yang terkait dengan expert system kayak gitu ya. Nah, memang banyak ketakutan orang kita ini, ini ketika ada yang mengakuisisi pengetahuan terus itu akan menjadi hilang dia punya ranah ininya dia punya pendapatan lah kayak gitu ya. Nah, itu yang banyak ketakutan oleh para praktisi di Indonesia seperti itu. Padahal kita juga sudah tahu bahwasanya contohnya kayak Halodoc itu sudah ada aplikasi itu di mana memang orang sekarang berinteraksi langsung dengan aplikasi saja. First time ya. Tapi untuk final decision ataupun dari akhir dari diagnosa itu tetap dipakai manusia. Kayak gitu, tetap dipakai manusia. Jadi apa itu pengetahuan itu secara theoretical, praktikal, pokoknya itu dimengerti dari sisi subjeknya ataupun domain permasalahannya. This is what is knowledge. Kayak gitu. Ya. Di buku ini ada bacaannya. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita pokoknya bagaimana kita melihat, ini contoh yang gampang. Di mana membentuk suatu pengetahuan. Ya, statement ini sangat gampang sekali. Ya. Membentuk suatu pengetahuan. Jadi kan kita tahu tuh, ini kan contoh kayak seolah-olah kita ini bukan pengetahuan nih karena memang sudah umum. Nah, kita ngomongnya kayak gitu. If the traffic light is green, then
action is go. If traffic light is red, then action is stop. Kayak gitu. Orange ataupun yellow apa enggak ada ya ini. Cuma 2 ini posisi misalkan. Ini kalau kita misalkan taruh ke manusia yang baru mengetahui di jalan, ataupun kita ngomong misalkan untuk anak-anak, dia nggak tahu itu arti warna itu. Bahwasanya suatu rule, suatu aturan untuk Anda di jalan ketika di persimpangan. Sehingga knowledge ini bisa kita gunakan untuk membuat suatu aturan yang ada di traffic light ataupun persimpangan. This is knowledge. Ini representasi dari apa yang kita lihat. Sebenarnya ini pun dari pemikiran orang bagaimana tidak terjadinya suatu insiden tabrakan di suatu simpang. Harus ada diatur kapan dia yang jalan, kapan dia ada juga yang simpang yang stop. Ini contoh statement formula ya, yang memang sederhana bisa kita buat. Nah, sekarang ada lagi nih tambahan sekarang. Tidak saja dari sisi warna, ada juga angka kadang. Untuk memperlihatkan itu kapan kita harus siap-siap jalan. Kayak gitu, ataupun kita berhenti. Sudah ada pakai angka, supaya kita tuh tahu kapan ini berakhir kita untuk dijemur. Kalau misalkan biker gitu ya, pakai motor kayak gitu. Di persimpangan kalau panas terik, nah itu ya kita nih yang khususnya pakai motor ya. Nah ini suatu representasi dari di mana pengetahuan itu dibuat, dibentuk, direpresentasikan, bisa disajikan. Nah ini contoh. Ini terkait dengan apa yang knowledge yang terkait dengan kasusisnya yang dipakai oleh DLHJ. Bukan polisi ya, DLHJ yang berwenang kalau di Indonesia ini di jalan itu bukan polisi, DLHJ. Setahu saya ya. Ya boleh dikonfirm kalau salah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalau kita contohnya misalkan di kedokteran, seperti apa representasinya? Tapi memang ada hal yang tidak boleh kita harus menggunakan alat terlebih dahulu. Misalkan, kita harus pakai pengukur suhu, termometer misalkan. Misalkan kita ngomong, rasanya saya ini 40 derajat Celcius panas saya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi penegakan diagnostik itu dalam setiap lagi kedokteran memang kalau memang itu membutuhkan suatu tools, alat lainnya, ya tentunya itu, ini kalau kita gunakan cuma hanya mata saja. Kayak gitu. Tapi kalau memang ada hal yang tidak bisa kita jadikan numerik, kayak gitu ya, kita membutuhkan suatu tools yang mengkonversinya, nah itu ya kita harus pakai penegakan diagnosa itu. Jadi dengan kata lain ketika ada pertanyaan, if hot your body berapa? 60 derajat misalkan. Then you are indicate COVID-19 misalkan. Nah, misalkan ini. Nah, itu boleh Anda buat sendiri. Tapi ingat, harus ada yang memvalidasi statement formula knowledge representation ini oleh si pakarnya. Dengan katanya dokter yang memang memiliki bagian keilmuan kekhususan ini. Bukan dokter umum, bukan. Misalkan ini dokter paru-paru. Kayak gitu. Ini contoh di mana statement representation if then yang bisa dikatakan juga production rule or just rules. Nah ini. Jadi ini bisa dikatakan kalau sering juga disampaikan if then else atau ada else-nya ataupun juga sering juga disampaikan rule based system. Nah itu boleh juga, terserahlah mana Anda mendapatkan bacaannya, terkait dengan bacaannya. Ini contoh. Ketika kita misalkan di robot, misalkan terkait dengan misalkan robot untuk memanjat pohon. Knowledge-nya dari mana kita lihat? Kebanyakan misalkan dari suatu hewan yang namanya monyet seperti itu. Tapi juga bisa dilihat dari namanya manusia yang lihai memanjat. Bahwasanya dia membutuhkan keseimbangan, butuh suatu pegangan untuk menopang berat badannya di mana seperti itu. Nah, hal-hal demikian itu dipelajari, direpresentasikan. Karena apa? Representasi dari bentuk statement knowledge itu nanti untuk masuk ke algoritmanya ataupun pengkodingannya juga. Nah, yang saya bicarakan ini lebih banyak mengarah ke expert system.
Nah, ini contohnya saja bagian rules knowledge representation technique kayak gitu ya. Yang Anda bisa pakai. Nah, ini sudah juga ada bisa pakai and, bisa juga pakai or kayak gitu. Ketika itu bagian-bagian statement dari sisi knowledge-nya itu ada hal-hal yang sifatnya pakai and atau juga or atau juga else. Itu bentuknya, ini contohnya. Kayak gitu. Nah, ini sudah pakai ke bagian numeriknya. Kayak gitu, sudah pakai numerik. Jadi kondisionalnya itu juga memang digunakan numerik. Kayak gitu. Nah, ini contoh sederhana saja. If the fuel tank is empty, then the car is dead. Sudah, kayak gitu. Dengan kata lain bahwasanya ketika kita merepresentasikan suatu permasalahan pada mesin kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Role and representation, relation, recommendation, and directive, strategy, and heuristic dari Darkin. Ini referensinya. Kayak gitu. Jadi bahwasanya bagian-bagian contoh-contoh ini kan sesuatu hal yang seolah-olah sepele, tapi sebenarnya ini suatu hal pengetahuan yang bisa kita representasikan. Kadang orang itu nggak ngerti, loh motornya kok mogok, marah-marah kayak gitu. Padahal dia indikator dia punya fuel ataupun BBM-nya tuh bahan bakar minyaknya sudah empty kosong. Nah ini kan ada orang juga nggak tahu itu. Ada juga kenapa ini mati ini apa magic jar ini, padahal belum kecolok ke PLN-nya. Nyalahin yang macam-macam. Nah ini contoh bahwasanya kita bisa jadikan ini suatu bagian knowledge ketika itu ada sesuatu hal mesin ataupun perangkat yang mati. Apa dulu yang harus diperhatikan? Nah itu. Ini contohnya. Oke. Any question please? Ada pertanyaan? Dari apa yang saya sajikan ini, sedikit ini mengenai representasi pengetahuan. Silakan. Gimana? Oke. Oh, ini mengenai apa? Proposalnya, bahasanya. Ini yang apa enteng-enteng aja ngomongnya. Kalau saya yang pendanaan di Kemeristek Dikti ya agak lumayan lagi tuh biasanya dia. Jadi apa dari sisi materi ya, dari sisi materi. Ini contohnya saya ngomong mengenai ini contoh saja pembahasan kita membentuk suatu judul lah ya. Ini ada mahasiswa sudah alumni ya, si Marcel kayak gitu. Ini sebenarnya materi dia juga kita akuisisi bersama untuk menjadi suatu. Jadi skripsinya itu bisa juga dikembangkan lagi menjadi basis penelitian baru. Kayak gitu. Itu yang saya pakai juga untuk ketika S2 saya seperti itu, basis penelitian saya itu bisa saya ulangi lagi saya bentuk lagi customize materi menjadi suatu hal yang baru. Jadi sistem pakar multi platform. Ini contoh ya, misalkan contoh. Karena ini ngomong multi platform, jadi saya ngomong misalkan di latar belakangnya itu terkait dengan dalam ruang lingkup dia ngomong perkembangan pun di sini saya tidak ngomong perkembangan secara keseluruhan ya, tapi saya ngomong itu materi di mana bagian referensi operating system. Nah, itu. Karena bagiannya multi platform. Isunya.
Kayak gitu. Karena ini multi platform, adanya pendukungan dari sisi karena memang ini basisnya memang semuanya teknologi. Ini bukan sistem pakarnya menjadi suatu tema utama, bukan. Tapi multi platformnya ini menjadi tema utama. Itu. Nah, jadi saya ngomong sebenarnya di latar belakang itu di dia punya paragraf itu, paragraf pertama itu mengenai operating system. Operating systemnya saya angkat. Karena ini platform OS. Selanjutnya saya ngomong mengenai basis dari sisi terkait dengan pemberitaan 2018 ini. 2017, 2018, 2018 terkait pemberitaan di teknologi.id terkait dengan IoT, Internet of Things. Ini sudah mulai ada angka-angkanya nih. Angka-angkanya. Ini tadi yang saya bilang misalkan suatu kejadian-kejadian kayak gitu ya. Dan di mana juga adanya bagian-bagian dari pengguna IT ataupun jumlah personal IT ada angka-angkanya mulai masuk. Nah, masuk ke dalam bagian perangkat kerasnya ataupun bagian dari dia punya teknologinya dan aplikasinya yang terkait dengan multi platform. Baru terkait dengan fokusnya, mau ngapain. Jadi saya ngomong ini ini contoh di mana latar belakang tema skripsi, tema penelitian yang terkait dengan saya ngomong teknologinya nih, pure teknologinya nih. Teknologinya nih. Saya ngomong nih teknologinya nih. Saya ngomong ini teknologinya, terkait dengan teknologi multi platform. Jadi memang latar belakangnya saya angkat itu memang ke arah teknologinya, bukan expert sistemnya. Karena expert sistemnya sudah kami selesaikan. Karena ini berkesinambungan ya, penelitian yang berkesinambungan. Kayak gitu. Jadi makanya referensinya kalau dilihat itu ada referensi penelitian terdahulu. Referensi terdahulu. Nah, ini contohnya, lihat ada beberapa referensi terdahulu. Misalkan referensinya luar binasa ini. Kayak gitu. Makanya saya bilang Anda baru pakai 10 12 ini kami sekarang harus 30-an ya gitu ya. Nah, misalkan lihat ada penelitian saya terdahulu Wawan Nurmansa dengan Prof Hartati. Prototipe sistem pakar penentuan jenis gangguan psikologi klinis menggunakan forward chaining. Ini sudah ada di jurnalnya BIMIPA UGM. Ataupun saya dengan rekan-rekan saya yang dapat dari hibah penelitian, tapi ini bentuknya ini konferen ya, rekan-rekan saya di luar, pembangunan konseling psikologi klinis, ini contoh kayak gitu. Ada juga beberapa referensi yang terkait dengan istilah ataupun dalam ruang lingkup multi platform itu. Jadi dengan kata lain saya ada historinya penelitian terdahulu menyangkut dia. Nah, jadi saya membahas di proposal ini mengenai platform. Nah, saya mohon maaf kalau memang hari ini saya agak cepat ataupun gimana nih rasanya nih. Gimana? Loh. Gimana hari ini? Berapa menit ini? Sudah sejam belum saya ngomong nih ya? Kita diskusi nih, saya dengan Ferdi terutama. Dalam sisi membahas sebenarnya intinya mulai tadi jam 8.15 apa ya? Kalau nggak salah. Oke, jadi apa yoga? Yoga sebenarnya dieksplor dari sisi latar belakangnya. Kayak gitu. Latar belakangnya itu sehingga nanti bukan, saya tadi ngomong analisis itu kalau capaian di S1 itu bukan implementasi hasil, tapi analisis hasilnya seperti apa yang dibahas di bab 4 biasanya. Kayak gitu. Karena kebanyakan mungkin implementasi itu pada prinsipnya nanti podo wae ngono, sama saja. Kayak gitu. Nah, ini makanya di proposal itu ada eksplorasi kebutuhan dari sisi tempat studi kasusnya misalkan. Terus algoritmanya nanti diangkat itu diusahakan itu memang hal yang membuat sesuatu hal yang berbeda. Kayak gitu, diusahakan. Kayak gitu.
Misalkan contoh ya, eksplorasi nih, eksplorasi contoh ya. Contoh eksplorasi. Ketika ada layout tadi pembahasan punya Ferdi tadi mengenai eksplorasi tempat oleh robot itu. Nah, misalkan kalau dia mentok dari sensornya itu dia ke kanan misalkan. Anda ubah ke kiri. So why? No problem. Beda masalah. Atau dibentuk dia random. Contoh punya saya misalkan. Jadi untuk melihat dinamisnya saya punya pertanyaan pada e-counseling saya itu seolah-olah dia dinamis, saya bikin random pertanyaannya. Tadi tidak terstruktur. Saya bikin random supaya orang itu tidak mudah nebak. Pertanyaan ini selanjutnya apa ya? Pertanyaan itu ada ratusan pertanyaan dari knowledge yang saya akuisisi dari expert pakarnya, psikologi klinis, spesifik. Kayak gitu. Nah, hal-hal demikian itu yang menjadi suatu hal yang nanti menjadikan hal yang disebut memang this is different. Ini berbeda nih. Kayak gitu. Nah, saya ulangi lagi untuk rekan-rekan mahasiswa, saya minta Anda membaca dulu. Membaca dulu dari 10 materi itu, kayak tadi sedikit banyak dari Ferdi. Oh ini hebat nih, bagus nih. Anda nggak perlu takut sesuatu hal yang sudah jadi itu seolah-olah Anda nggak bisa ikutin, nggak usah. Ini kan cuma saya minta Anda membaca terus membentuk suatu proposal, tidak menjadikan itu suatu kewajiban Anda. Proposal itu harus disetor ke Kaprodi, tidak. Yang saya nilai proses pembuatan dari proposal yang basisnya sistem cerdas dan Anda mengerti esensinya. Maknanya di situ proposal itu kalau basisnya sistem cerdas itu kayak gini nih. Capaiannya hasilnya nanti ekspektasinya kayak gini nih. Nah, itu harapan saya demikian proses pembelajaran kita ini. So, dalam ruang lingkup artificial intelligence tadi, dalam ruang lingkup sistem cerdas ini bahwasanya penjelasannya Anda mengerti apa itu bentuk dari produk artificial intelligence, kapasitasnya dari berbagai tema yang ada, dari sisi artificial neural network sampai dengan robotika misalkan yang saya sampaikan tadi. Itu harapan saya yang memang bisa Anda ketahui. Tidak semuanya seluruhnya dipelajari. Enggak. Mampus kita. 4 SKS ya, plus 1 tambahan praktikum 2 jam kayak gitu. Makanya saya pahami sekali, makanya nanti fokusnya saja. Nah, beberapa rekan-rekan mahasiswa saya lihat memang banyak menduplikasi bahasa saya demikian. Itu saya minta tolong Anda baca dulu materi-materinya. Dipahami lambat-lambat. Walaupun tadi Ferdi sedikit progresnya, saya nggak bisa juga marah, nggak usah, nggak penting itu marah itu ya, kayak gitu. Tapi saya bahasanya tuh lebih menekankan supaya dibaca dulu statement-statement yang ada di referensi itu, sehingga kita mendapatkan nanti inventory, tambahan, pengetahuan, bacaan, susunan kata pada paragraf. Nah itu bisa Anda nanti menjadi suatu hal yang bisa menyusun kata-kata juga, itu hal yang baru. Tidak banyak Anda membaca, tentunya tidak banyak juga kosakata dan kalimat yang Anda bisa susun di tulisan Anda, di otak Anda. Karena Anda mengakuisisi dari Anda punya vision mata ataupun dari listening, membaca mendengar, kayak gitu. Nah, itu juga dari proses di mana Anda bisa membentuk suatu proposal yang baru. Kayak gitu. Walaupun temanya mungkin Anda tidak suka kayak gitu ya, tapi karena ini memang di mata kuliah sistem cerdas ya, berusaha saja, tapi nanti proses pembelajaran itu bisa Anda rasakan di tema-tema yang menjadi tujuan Anda menjadi yang bagian skripsi seperti itu. Harapannya demikian. Jadi untuk tadi yoga saya jelaskan ulang bahwasanya analisis itu cuma hasil yoga, hasilnya di bab 4 itu, capaiannya. Itu yang saya ngomong analisis dari tadi. Kayak gitu. Jadi bukan Anda menyampaikan, oh produknya bisa kayak gini nih, produknya bisa kayak gini. No, bukan itu. Nah, itulah bahwasanya kesalahan kita. Seolah-olah kita D3. Jadi apa yang kita create, terus dia bisa jalan, terus kita ngomong ini hasilnya. Bukan itu. Tapi bagaimana dari sisi latar belakang kita tuh menjawab nanti dari sisi implementasi hasilnya dalam bentuk analisis. Berat kan? Oke, saya ulangi lagi. Latar belakang itu membentuk suatu isu opini yang direferen dari yang apa yang Anda baca, bukan subjektivitas Anda, bukan. Kalaupun itu berdasarkan subjektivitas didukung dari dokumentasi yang Anda dapatkan dari foto, gambar, nah itu boleh. Tapi itu pun lemah nanti takutnya. Karena apa yang Anda lihat ternyata beda artinya, tanpa divalidasi oleh orang yang memang memiliki kapasitas yang mengetahui lebih banyak dari Anda. Contoh tadi saya kasih lihat saya kan mereferen dari materi-materi atau pembacaan dari yang kekinian. Kayak gitu, 2017 misalkan untuk penelitian yang untuk 2020 misalkan. Kayak gitu. Jadi rentangnya ya 5 tahun lah.
Kayak gitu. Jadi angkat isu bacaan, kenapa ini dibutuhkan? Seperti itu. Contoh Ferdi tadi. Jadi Ferdi harus mengangkat mengenai gedung kampus situasional untuk membuat robot yang bisa mobile. Sedangkan dari bacaan-bacaan itu mungkin tidak mengarah ke gedung, bentuknya gedung yang ada rintangan yaitu berupa tangga. Nah, itu suatu hal yang menjadi ekspektasi baru, capaian baru. Begitu. Di latar belakangnya harus membahas demikian. Karena dibaca 10 paper tidak ada membahas demikian. Untuk menangani api dan bagaimana infrastruktur ataupun sisi komponen-komponen yang mendukung. Supaya misalkan robot ini ke-trigger dia bergerak misalkan. Seperti apa. Nah, tadi yang sedikit saya bahas. Nah, dengan kata lain apa? Contoh saya dengan Ferdi tadi. Itu contoh di mana Anda harus begitu nanti ketika dengan dosen calon pembimbing Anda ataupun pembimbing Anda. Jadi bawa referensi, diskusikan dengan dosen, sehingga nanti Anda tahu apa yang harus disampaikan, diarahkan. Karena dosen banyak lebih baca daripada Anda seperti itu. Karena dia duluan kuliah dibanding Anda. Nah, dengan kata lain apa? Contoh yang tadi saya bilang, bacaan Ferdi sudah tahu saya. Karena sudah umum sekali. Apalagi tadi benar Ferdi mengatakan, oh iya betul Pak. Nah, sudah. Tandanya sudah umum sekali yang dipakai. Kayak gitu. Bayangkan kalau Anda lihat 34 provinsi ya sekarang. Atau 33 provinsi masih. Nah, bahwasanya semua ada kampus di situ yang basisnya ilmu komputer mengangkat tema robotik yang terkait dengan mobilitas, terkait dengan dia punya kasuistisnya untuk memadamkan api. Hitung saja, ada ratusan sebenarnya paper ataupun dokumen skripsi. Dengan kata lain kita harus pintar-pintar cerdas untuk bagaimana mengolah kata baru dalam latar belakang dan judul baru pada latar belakang. Kayak gitu. Ya kalau memang terindikasi bahasanya plagiat, lain lagi ceritanya ya. Kalau sudah usaha kita untuk apa? Berusaha menjadikan suatu hal yang unik ya, itu proses lagi itu. Kayak gitu. Tapi Anda bisa menyampaikan ini tema penelitian ataupun skripsi basisnya AI. Kayak gitu. Anda juga bisa merepresentasikan seperti apa nanti ekspektasi dari capaian dalam ruang lingkup bagaimana produk ini bisa berpikir. Kayak gitu. Berpikir. Dalam ruang lingkup metode yang Anda pakai, entah yang sudah ada ataupun Anda buat sendiri dalam ruang lingkup langkah-langkah berpikirnya. Seperti itu. Oke. Coba di on cam sebelum saya off kan ininya, recordingnya. Di on cam semuanya. Di on cam. Ya, karena Ferdi di di tempat yang memang ada orang-orang lain ya tetap pakai maskeran dia ya. Sebenarnya yoga nggak perlu amat pakai masker kali. Bukan itu kayaknya masker dengan bajunya itu motifnya sama ya. Yoga. Nah, ini kita kan bisa lihat ya Terry sudah lesu dengan mendengar penjelasan saya sudah before after ini bisa saya lihat nih. Nah, kayak misalkan contoh siapa? Si Ipan, nah itu easy going saja. Nggak mau pusing lah pokoknya. Lah, itu namanya saya dalam ruang lingkup membaca ekspresi ya, karena dalam ruang lingkup membaca komputasi wajah ya. Jadi wajah kita ini berupa angka-angka sebenarnya. Jadi angka-angka mana banyak yang itu akan membentuk raut yang seperti apa, entah sedih, bahagia, bingung. Nah, sebenarnya gampang dirubah angka-angka itu dengan membuat situasi entah itu cemas ataupun gembira ataupun biasa saja. Contoh kayak Albert Pratama itu antara mikir enggak, ya pokoknya. Gimana Albert? Nah, ya, hari ini saya rekam dan kemungkinan saya upload ke YouTube ya, nggak tahu saya juga akan mengevaluasi diri saya juga dalam sisi penyampaian materi ini dan semoga ini ya kepusingannya itu bagian dari proses adanya input pengetahuan baru. Jadi bagaimana inputan pengetahuan di kepala Anda itu
bisa mencerna, berusaha. Itu proses pembelajaran. Jadi kalau dalam ruang lingkup training dalam jaringan saraf tiruan itu bisa jadi dia ada something error kayak gitu. Something errornya tuh bisa di neuronnya ataupun di metode Anda dalam ruang lingkup pembelajarannya. Ya, jadi hal seperti itu, kegagalan dalam training itu dalam ruang lingkup proses mendapatkan pengetahuan dalam jaringan saraf tiruan ya wajar-wajar saja ada something crash kayak gitu ya. Apalagi manusia memang mengadopsi dari sana seperti itu. Rahani, seperti apa kira-kira? Pusing hari ini? Nggak jelas apa yang saya ngomong atau gimana? Jelas, langsung jelas. Prio, gimana Prio? Aman Prio? Pusing, nah itu proses ya. Agung tetap santuy ya. Proses dia tahu apa enggak, terserah lah Pak. ya, ya ini apa? Memang banyak kesulitan lah, apa memang apalagi. Nah, oke, oke bisa di off cam-nya lagi, gak apa-apa. Thank you. Oke, saya sampaikan lagi mengenai sedikit saja ini sudah apa untuk kita meetingnya. Jadi ini terkait dengan buku representasi pengetahuan yang ada di apa di sistem cerdas ya. Jadi Anda bisa baca di apa buku ini. Khususnya expert system sangat bagus sekali metodenya. Nah, perlu saya ingatkan untuk saudara-saudara, representasi pengetahuan itu kalau pada sistem pakar itu memang kita pakai dari rule based tadi. Ya. Kalau misalkan Anda masuk ke artificial neural network kayak gitu, ini dari metode itu akan mengkomputasi sehingga dapat knowledge, bobot. Nah, bobot knowledge ini pada artificial neural network bukunya Stanley Grabb kayak gitu. Nah, ini banyak nanti spesifik dari sisi dia punya metode-metode, tapi tidak semuanya metode-metode ya. Kayak gitu pada artificial neural network kayak gitu. Tidak semua ada di buku ini terkait dengan metode-metode yang terkait dengan artificial neural network. Entah itu nanti yang supervised ataupun yang unsupervised seperti itu. Nah, ini beberapa hal. Jadi ada terkait dengan artificial neural network, dia entah itu dalam ruang lingkup arsitekturnya seperti itu ya. Bentuknya tadi, gambarannya. Nah, ini dari metode-metodenya. Kayak gitu. Madeline, perceptron, backpropagation yang paling banyak dipakai gitu. Karena sudah umum. Dan ini pun bahwasanya Hopfield. Nah, ini semua bagian terkait dengan metode yang ada di artificial neural network guna mendapatkan knowledge. Kayak gitu. Jadi dari sisi hasil komputasinya itu akan mencapai knowledge. Nah, di MATLAB saya ulangi lagi bahwasanya ini bagaimana kita mengkoneksikan ya dari bagian apa dari bagian Arduino-nya ke MATLAB kayak gitu ya. Ada hal yang perlu diinstalasi dalam ruang lingkup dia punya driver gitu ya. Nah, misalkan kita ngomong back. Wow. Nah, ini sudah banyak sekali tuh. Bisa banyak contohnya nih. Kayak gitu. Nah, contohnya pada jaringan saraf tiruan. Khususnya nah ini juga ada bagian penjelasan mengenai neurofazi. Kayak gitu. Bisa kita backpropagation, image recognition. Itu. Recognition. Image. Jadi kita bisa melihat hasil dan contoh bagaimana kerja dari
metode ini ya. Jadi ini tinggal kita load saja. Jadi dia ketika memasukkan gambarnya kayak gitu ya. Misalkan memasukkan gambarnya kayak gitu, berbentuk nanti apa transformnya berbentuk matrik misalkan, ada penamaan ataupun dia punya tampilan untuk gambarnya, sintaknya. Ini tinggal kita lihat saja sampai dengan nanti bagaimana dia mengcapture. Bagaimana dia mengcapture. Nah, ini tinggal Anda bisa ambil hasil dari image processing untuk bagian dari misalkan dia nanti pengenalan. Kayak gitu. Nah, jadi saya juga nggak tahu ya kalau yang online itu karena terbatas juga dia punya fungsi ataupun contoh-contoh yang bisa dieksekusi. Eksekusi dalam sisi apanya? Metode-metodenya itu nanti. Nah, ini bagaimana menyadur, mengambil dari gambar itu sehingga capturean itu bisa dihasilkan. Kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Ini misalkan untuk OCR ya, apa dia mengambil teks misalkan. Itu contoh bisa Anda ambil codingannya tapi melihat prosesnya nanti. Seperti apa tahapan-tahapan prosesnya. Itu yang tujuannya saya mau memperlihatkan ini. Seperti itu. Baik, untuk hari ini saya ulangi lagi, minta untuk rekan-rekan mahasiswa supaya bisa membaca ulang bagian referensinya. Saya usahakan pokoknya untuk hari ini juga akan saya sampaikan bagaimana hasil dari menganalisis, ulangi, bagaimana mereview dari jurnal, basisnya ya memang sistem cerdas ini nanti khusus ke domain masing-masing gitu ya, untuk nanti disadur sebagai suatu bahan baru, kayak gitu. Karena bahan baru, ulangi, maksudnya itu referensinya itu kita buat tabel, ada tabelnya menjadi hal yang baru, kayak gitu, menjadi suatu hal yang baru. Jadi dari referensi itu Anda buat tabelnya, hasilnya apa saja. Terus nanti dari 10 ataupun 12 referensi itu bisa ada statement yang menyatakan apa yang baru dari Anda. Kayak gitu. Nah, itu nanti apa Anda buat di progres dari proposal ini. Itu yang nanti hari ini saya usahakan juga pokoknya untuk ada saya sampaikan contoh-contohnya supaya bisa dijadikan bahan bacaan juga. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Gak apa-apa, santai aja. Ngomong yang nggak beres juga gak apa-apa. Pokoknya ngomong dulu aja. Nanti urusan bener-benernya. Ngomong apa? Ya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Exactly. Betul. Yes. Oke. Ngerti gak saya? Ngerti. Jadi kan apa gini loh. Ini makanya itu yang saya sampaikan tadi apa bahwasanya saya itu tidak meminta Anda untuk itu akan dijadikan suatu materi yang keharusan menjadi proposal skripsi Anda, tidak.
Kita akan membahas mengenai hasil proposal itu memang ekspektasinya itu S1. Kita lihat saja dari materi yang sudah ada. Kayak gitu. Memang tadi kan saya bilang, wah ini berat nih saya bilang kan. Misalkan, apakah bisa sampai apa enggak kayak gitu kan. Nah, saya tidak menyatakan Anda harus selesai ke situ. Enggak. Jadi bisa jadi proposal ini memang saya akan filtering untuk apa dari sisi bacaan Anda itu memang ini ekspektasinya S1. Kayak gitu. Tapi saya tidak menyatakan Anda harus menyelesaikan ini toh. Untuk menjadi suatu implementasi dan analisisnya nanti kan. Kayak gitu. Saya cuma hanya menyatakan Anda membuat proposal yang dimana proposal itu menjadi suatu ekspektasinya S1. Kemampuannya tuh masuk akal untuk diselesaikan oleh S1. Kayak gitu. Enggak, saya ngomong kamu harus nanti kasih ke Kaprodi, harus ngambil semua. Enggak, tapi di sini proses membentuk proposal skripsi itu memang yang ekspektasinya S1, Ndri. Kayak gitu. Capaiannya S1. Itu saja. Jadi ini yang saya mau ngomong. Itu Ndri terjawab nggak ya saya ngomongnya? Oh enggak. Ndri. Saya tidak ngomong untuk menyelesaikan proposal itu menjadi suatu hasil riset. Nah. Tapi saya yang minta cuma Anda menyelesaikan proposal saja. Cuma menyelesaikan proposal saja. Tapi yang memang capaiannya itu S1 kelasnya. Bukannya S2, bukannya tim riset yang memang gimana, enggak. Jadi kalau kalian pun mengada-ngada membuat proposalnya tuh, saya tidak akan terima juga kayak gitu. Gak akan terima. Kayak gitu. Nah ini apa, itu jadi apa jawabannya Ndre? Saya tidak menyatakan untuk Anda harus dijadikan skripsi proposal itu menjadi keharusan menyelesaikannya disetorkan ke Kaprodi menjadi proposal Anda. Enggak. Ataupun penyelesaian di S1 Anda tidak. Selesai di mata kuliah ini saja Anda pakai enggak apa-apa proposalnya. Tapi prosesnya itu yang saya minta, membuat proposalnya yang basis sistem cerdas dengan kapasitas S1 itu seperti apa. Itu loh, prosesnya itu yang kita pelajari. Gitu, Ndre. Oke, ini terjawab, Ndre, saya ngomong apa ya? Baik. Ini contoh ya. Nah, ini makanya yang tadi saya bilang, ini nanti ada literatur review, tapi harusnya ini landscape harusnya. Saya minta harusnya ini landscape, biar nggak kayak gini loh. Jadi ini beberapa referensi yang dipakai, nantinya diambil hasilnya seperti apa, dan jadi akan menjadi suatu hal yang dibahas dari paragraf terakhir ini sebagai apa yang menjadi perbedaannya. Kayak gitu. Nah, tapi ada hal-hal yang sebenarnya ini enggak referensi. Kayak gitu. Ini contoh. Ini misalkan smart dustbin berbasis IoT implementasi pada smart kampus. Pada prinsipnya ini sebenarnya banyak loh. Kayak gitu. Smart dustbin ini kan cuma just the name, cuma nama suatu produknya saja. Kayak gitu. Sebenarnya tapi dalam ruang lingkup capaiannya itu dari sisi latar belakangnya itu mungkin ada hal yang dinyatakan perbedaan kayak gitu. Nah, terkait dengan misalkan kalau kita ngomong walaupun ini belum ada progresnya dari si mahasiswa ini kayak gitu. Nah, ini ngomong penduduk nih. Nah, ini lihat nih cara dia ngomong. Kayak gitu. Sehingga penduduk itu menimbulkan sampah. Mulai banyak nih ceritanya. Kayak gitu. Dilihat berapa ton sampah tuh. Wow. Itu menjadi something problem ya dari si manusia itu. Kayak gitu. Ada metode-metode untuk menyelesaikan sampah itu sedikit banyak. Mulai masuk ke kota Palembang, masuk kayak gitu. Mulai ada sedikit banyak menyinggung COVID-19. Nah, adanya teknologi IoT itu, ya. Bla bla bla. Ya, nanti ini bisa saya share juga nanti. Kayak gitu. Oke, demikian untuk hari ini. Justinus Yoga. Gimana ngobrolan hari ini, berat enggak ya?
Berat ya? Lumayan. Oke, oke. Aldi. Nah, gimana Aldi untuk hari ini Aldi? Saya punya ocehan, saya punya penjelasan itu menyampaikan materi sistem cerdas ini kira-kira ada hal yang baru nggak yang Anda dapat? Atau tambah nggak ngerti gitu? Oke lah penjelasannya. Baik, ini oke. Jadi ini mungkin hari ini hasil ini bisa saya posting gitu ya. Ya terlepas itu sebenarnya untuk koreksi saya sendiri dalam sisi menjelaskan bagian dari sistem cerdas dan luaran dari mata kuliah kita berupa bentuk proposal seperti itu. Baik, selanjutnya kita komunikasikan di WA Group untuk diskusinya hasil dari proposalnya khususnya nanti untuk literatur review ataupun Anda membaca dari bagian dari hasil penelitian yang sudah ada berupa jurnal ataupun skripsi untuk disadur menjadi hasilnya seperti apa di proposal itu sehingga menjadi suatu perbandingan apa yang Anda buat itu nanti ada yang berbeda atau tidak. Itu progresnya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Yoga? Yoga ketua? Gimana Yoga? Oke. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Selamat pagi menjelang siang. Lanjut di WA Group. Pagi.